Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Khairun Nisa, NIM 20101030017. Baik, langsung saja di sini saya ingin menerangkan tentang Perang Nahawan. Dalam Perang Nahawan ini saya membagi menjadi 3, yaitu ada profil, yang kedua ada latar belakang, dan yang terakhir yaitu kisah peperangan Perang Nahawan. Baik, langsung saja. Yaitu profil Perang Nahawan. Profil Perang Nahawan, baik, akan saya bacakan terlebih dahulu. Perang ini merupakan peperangan berskala besar yang berlangsung pada tahun 21 Hijriah. Berbagai kisah heroik dan menakjubkan mewarnai jalannya pertempuran, sebuah gambaran jihad fisabilillah. Di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, peristiwa bersejarah ini berlangsung di Nahawan, sebuah kota besar yang terletak di Al-Hadbah, Iran pada masa sekarang. Karena itulah perangan ini dikenal dengan Perang Nahawan. Nah, jadi Perang Nahawan ini terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada tahun 21 Hijriah, dan perang ini terjadi di kota Al-Hadbah. Nah, sekarang sering disebut dengan kota Iran. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu tentang latar belakang Perang Nahawan. Saya baca terlebih dahulu ya. Latar belakang Perang Nahawan bertahap tapi pasti pasukan Islam berhasil menaklukkan negeri Syam, Romawi hingga Baitul Maqdis dan lain sebagainya. Nah, fenomena tragis ini menyulut kemarahan Yazigrid, Raja Persia kala itu. Dia pun melayangkan surat provokasi kepada para pimpinan wilayah di sekitar Nahawan, memotivasi mereka untuk berangkat menyerbu wilayah kaum muslimin. Rencana penyerangan pasukan Persia itu sampai kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di kota Madinah. Segera Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan kaum muslimin untuk berkumpul di masjid. Nah, seperti itu. Jadi memang kalau dibahasakan, Raja Persia pada kala itu tuh merasa panas karena memang muslimin, ya, para muslimin ini telah berjaya pada masa itu, pada waktu masa Khalifah Umar bin Khattab. Oleh karena itu, Raja Persia ini langsung memprovokasi para masyarakat di daerah Nahawan untuk menyerbu muslimin, tapi dengan gerak cepatnya Khalifah Umar bin Khattab langsung mengumpulkan para muslimin di sebuah masjid. Seperti itu. Selanjutnya, beliau naik mimbar dan berkata, sesungguhnya hari ini adalah penentu bagi hari esok. Aku akan memberikan sebuah instruksi kepada kalian. Nah, jadi memang di sana di PPT saya telah diterangkan bagaimana cara Umar bin Khattab untuk mengkobarkan semangat para muslimin pada waktu itu. Dan pada waktu itu juga Khalifah Umar bin Khattab menunjuk salah satu pemimpin perang, yaitu salah satu Amirul Mukminin yang bernama An-Nu'man bin Muqarrin. Nah, dan semua para muslimin yang ada di masjid tersebut menyetujui karena memang An-Nu'man bin Muqarrin mempunyai sifat yang bijaksana dan bisa mengatur strategi seperti itu. Baik, yang selanjutnya yaitu kisah peperangan Perang Nahawan. Nah, dalam PPT saya di sana sudah ada dua poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, sesi pertama, karena memang menurut saya di kisah peperangan Nahawan ini di sana ada 2 sesi peperangan. Yang pertama yaitu pemimpin perang adalah An-Nu'man bin Muqarrin. Setelah semuanya berhadapan antara keduanya, An-Nu'man bin Muqarrin memimpin takbir sebanyak 3 kali. Dengan takbir musuh sudah mulai gentar dengan menyebut nama Allah, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, musuh golongan Persia ini sudah mulai gentar dengan suara yang begitu menggelegar. Para kaum muslimin menyebut nama Allah. Pasukan Islam yang sedikit dan persenjataan yang minim. Nah, jadi memang antara pasukan Islam dan pasukan Persia ini itu mempunyai jumlah yang tidak sama, maksudnya sangat tidak sebanding antara mereka berdua, dan persenjataan yang sangat minim yang dimiliki oleh umat Islam. Itu semua tidak membuat pasukan Islam mundur, namun itu semua telah membuat pasukan Islam seperti seorang kucing yang bermental singa. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu menjelang sore pasukan umat Islam berhasil membuat pasukan Persia lari berbirit-birit, dan kematian
yang mengikutinya. Dan pasukan Persia memasuki benteng dan mereka bersembunyi di sana. Tapi pasukan Islam tidak bisa dilabui, mereka membuat strategi baru. Nah, jadi umat Islam ini membuat strategi baru untuk menyambut untuk menyambut keluarnya Persia dari bentengnya tersebut. Di sana Islam memenangkan peperangan. Nah, jadi memang dalam kisah peperangan Hawan ini memang Islam, kaum muslimin telah memenangkan. Bukan Persia yang menang, tapi umat Islam yang memenangkannya, seperti itu. Namun ada satu lagi cerita, yaitu tentang An-Nu'man bin Muqarrin. An-Nu'man bin Muqarrin ini dia memang ingin menjadi pesahid awal, dan dia meminta kepada Allah dan ternyata Allah mengabulkannya. Dan pada saat itu juga setelah wafatnya An-Nu'man bin Muqarrin digantikan langsung oleh Al-Huzaifah bin Yaman. Jadi memang di sana ada dua pimpinan, yang pertama yaitu An-Nu'man bin Muqarrin dan yang kedua yaitu Huzaifah bin Yaman. Mungkin cukup sekian Aidul Kalam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.